Hello, welcome back my channel. Ini merupakan first konten pertama aku, teman-teman. Jadi, aku mau bahas apa sih di konten ini? Konten yang pertama itu, tapi sebelum masuk ke konten apa yang akan aku jelaskan, aku mau kasih sedikit intermezzo buat teman-teman semua. Kenapa sih aku mau buat YouTube? Apa sih tujuan aku gitu, kok aku mau berniat untuk buat YouTube dan segala macam. Teman-teman, aku buat YouTube itu pertama itu semua ini terjadi pada saat corona. Pertengahan corona itu aku berpikir, karena aku ketemu dengan beberapa orang juga yang memang dia yang tadinya bekerja dan akhirnya dia di PHK ataupun banyak orang-orang yang dirumahkan. Itu aku berpikir bahwa oh Tuhan, mereka ini butuh kekuatan, mereka butuh sesuatu yang ngebangkitkan semangat mereka, karena mungkin pada hari-hari ini tuh hari-hari yang nggak mudah buat kita semua tentunya, teman-teman. Corona ini bukan berbicara tentang dia yang kaya atau dia yang miskin atau dia yang kuat atau dia yang lemah, enggak, teman-teman, tapi semuanya dipukul ratakan dan semuanya kena dampaknya, teman-teman, baik yang tertinggi maupun yang terendah, teman-teman. Bahkan pemerintah pun terkena dampak dan efeknya dari ini semua, teman-teman. Jadi mulai saat itulah aku berniat untuk buat konten YouTube dengan tujuan aku bisa menjadi berkat buat mereka semua yang ada di sana gitu loh, teman-teman. Dan karena aku punya hati tentang generasi muda, tentang anak-anak muda, tentunya banyak hal yang aku temukan, banyak hal yang curhat sama aku dan segala macam sama aku, berbicara tentang relationship, berbicara tentang fatherless, berbicara tentang fatherhood, terus berbicara tentang sick soul, dan masih banyak lagi, teman-teman. Dan ini perlu banget teman-teman ketahui bahwa hal-hal yang tadi aku sebutkan tadi, teman-teman, ini sangat merusak diri kita kalau kita nggak tahu apa sih itu dan gimana sih cara kita bisa berdampingan dengan itu semua, tapi kita bisa kuat, kita bisa menjadi strong as woman, kita bisa menjadi orang yang berhikmat apabila kita mendapatkan atau merasakan hal tersebut, teman-teman. Nah, beberapa waktu yang lalu aku bikin question box di Instagram aku dan itu banyak banget yang kasih pertanyaan tentang, Kak, tolong jelasin dong tentang fatherless itu apa sih sangkut pautannya dengan fatherhood. Terus, Kak, jelasin dong tentang sick soul. Aku sick soul banget nih, Kak, sama temen-temenku, sama temen gereja aku bahkan. Terus Kak, aku mau bicara tentang relationship yang dibangun karena rasa trauma yang belum pulih. Terus gimana tuh cara menghadapinya dan segala macam. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui, aku berbicara bukan sekedar hanya berbicara atau pengetahuan semata, tapi ada beberapa hal yang memang aku hidupi di dalam hidupku, teman-teman. Dan ini menjadi tujuan utama aku buat YouTube, yaitu bukan sekedar aku memberitahu sama teman-teman tentang pengetahuan ini semua, tapi percayalah, teman-teman, cerita yang sudah dihidupi, pengalaman yang sudah dihidupi, atau jawaban yang memang sudah dihidupi, itu penyampaiannya itu beda banget, teman-teman. Jadi ini kerinduan terbesar aku apabila memang teman-teman ngerasakan atau lagi ngalamin hal-hal yang seperti ini, atau teman-teman yang mungkin belum mengalami hal-hal seperti ini, bisa jadi pelajaran banget buat teman-teman. Teman-teman bisa jadi jawaban buat orang-orang yang di luar sana yang memang membutuhkan, teman-teman. Pertama, aku mau berbicara tentang relationship. Nah, apa sih itu relationship? Relationship itu hubungan, teman-teman. Relationship our girlfriend or boyfriend, relationship our family, dan relationship hubungan kita berkomunitas misalnya, atau di dalam pekerjaan kita dan di mana-mana. Jadi, relationship itu berbicara tentang hubungan, teman-teman. Nah, karena kita berbicara tentang relationship antara laki-laki dan perempuan aja ya, antara pasangan gitu. Teman-teman perlu ketahui, suatu hubungan itu perlu dibangun atas dasar kesiapan, teman-teman. Sekali lagi aku jelaskan, relationship itu perlu banget
dibangun atas dasar kesiapan teman-teman. Kalau teman-teman ngebangun relationship sama pasangan, relationship love teman-teman, itu cuman karena kesepian, atau itu cuman karena main-main, atau itu cuma karena mengisi kekosongan teman-teman, ya kesepian ya, kesepian, teman-teman please stop. Kenapa? Karena relationship ini berbicara bukan tentang kamu aja, tapi relationship itu berbicara dengan dua arah, teman-teman. Teman-teman akan berhubungan dengan orang lain gitu, yang dimana teman-teman harus banget menjaga perasaan lawan jenis, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman belum siap, ya jangan coba-coba gitu. Kenapa? Karena kamu berbicara tentang dua arah seperti yang tadi aku jelaskan. Berbicara tentang dua arah, bukan tentang kamu sendiri gitu. Artinya, contoh singkatnya gini, ada perasaan yang harus kamu jaga. Itu namanya relationship love. Bukan sekedar have fun, bukan sekedar senang-senang aja. Dan ini yang paling penting, relationship itu berbicara tentang kesiapan kamu untuk pernikahan, teman-teman. Jadi kalau kamu nggak tahu tujuannya pacaran itu untuk menikah, jangan coba-coba, teman-teman. Kenapa? Karena kamu akan coba ini, oh iya cuma pacaran doang, bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu, toh juga nanti bisa putus dan bisa cari lagi yang baru dan segala macam. Itu cuman anak-anak, teman-teman. Pacaran yang kayak gitu adalah pacaran yang anak-anak, yang kekanak-kanakan. Tapi pacaran yang hubungan yang dibangun atas dasar kesiapan itu tuh penuh dengan planning ke depannya, teman-teman. Oh iya, berapa tahun ke depan harus bagaimana ya, apa nih yang perlu disiapin nih. Karena yang aku tahu, hubungan itu semakin lama itu akan diuji, teman-teman. Diuji dalam segala aspek. Kenapa? Karena ya ini, kalau kita tahu hubungan ini yang menuju kepada masa depan, artinya kita bakalan terus sama orang ini, itu nggak cuma 5 atau 10 tahun, tapi untuk selama-lamanya sampai kita dipanggil bapak, kita sama orang ini gitu. Dan ya nggak boleh asal-asalan gitu, harus dengan hati, harus dengan hati-hati gitu maksudnya, teman-teman. Nah, panas loh ngomong-ngomong. Nah, jadi berbicara tentang relationship love, teman-teman, ini perlu banget diketahui bahwa dasarnya itu yang pertama tadi aku bilang harus ada kesiapan. Terus yang kedua, dasarnya itu harus ada kasih, teman-teman. Teman-teman tahu, nggak ada manusia yang sempurna. Kadang ada pasangan yang, oh iya, aku mau pasangan aku, misalnya yang cewek ya, aku mau pasangan aku nanti aku dapet yang tinggi, yang ganteng, yang pakai kacamata, yang berotot, yang berwibawa contohnya, ya seperti itu. Tapi ya kita nggak tahu, teman-teman, Tuhan kasih kita yang seperti apa gitu. Terkadang kita terlalu banyak kemauan, terkadang kita terlalu banyak mau, teman-teman, tapi kita nggak coba tanya sama Tuhan, Tuhan sebenarnya siapa ya nantinya yang sama aku. Atau buat teman-teman yang memang udah punya pasangan, coba kita untuk mengasihi pasangan kita lebih lagi gitu, teman-teman. Bukan berarti oh iya, ada cowok yang seperti ini, oh dia ganteng ya, oh dia begini ya, oh dia begitu ya, mulai pepet, mulai nggak setia, mulai mendua. Itu nggak boleh ya, teman-teman. Itu nggak boleh banget, teman-teman. Kita diajarkan untuk setia, itu pertama. Apapun situasinya, apapun kondisinya, teman-teman harus setia. Teman-teman harus setia. Kenapa? Karena kalau teman-teman dari pacaran aja teman-teman nggak setia, teman-teman bisa notice gimana teman-teman ketika berumah tangga nanti. Kalau aku seperti itu, teman-teman. Aku memposisikan diri aku sebagaimana aku ingin diperlakukan orang lain. Kalau aku nggak ingin diduain, ya aku nggak boleh mendua. Artinya aku harus setia. Kalau aku nggak mau dikasarin, artinya aku jangan kasar. Artinya gini, teman-teman, apa yang orang lain perbuat ke kita, itu cerminan diri kita seperti apa, teman-teman. Jadi, buat teman-teman semua yang mulai untuk coba-coba bermain-main di luar sana, mulai nggak setia, mulai mendua, mulai mengalihkan perhatian dan pandangan teman-teman ke lain hati, sedangkan teman-teman sudah ngebangun
komitmen atau ngebangun hubungan sama orang lain, please buat teman-teman semua yang nonton channel aku ini, yang nonton video aku ini, please teman-teman harus banget berubah teman-teman. Kenapa? Karena apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai teman-teman. Kita harus bersyukur siapapun pasangan yang saat ini Tuhan izinkan sama kita, walaupun mungkin perjalanannya itu sulit banget, walaupun mungkin kamu harus nangis terus atau kamu harus berjuang terus, tapi nggak apa-apa teman-teman. Kalau aku berpikir gini, kalau kita menabur teman-teman, contohnya gini, aku kasih ilustrasinya gini, kita menabur itu jangan hanya satu benih teman-teman, terus aja kita menabur. Masa iya dari misalkan beratus benih yang kita tabur itu nggak ada yang tumbuh? Pasti ada yang tumbuh teman-teman. Contohnya teman-teman mau menanam pohon cabai, kalau teman-teman cuma nanam satu biji cabai, ya kemungkinan itu bisa tumbuh atau enggak teman-teman. Tapi kalau teman-teman menanam berapa puluh biji cabai, percaya sama aku, nggak mungkin dari berapa puluh itu nggak ada yang tumbuh teman-teman. Walaupun teman-teman harus berjalan, tapi teman-teman ngalamin sesuatu hal yang sakit, namanya kita itu harus pikul salib. Betul? Kita harus pikul salib teman-teman, walaupun di dalam perjalanannya itu sangat capek, mencucurkan air mata, penuh dengan rintangan dan segala macam teman-teman, tapi terus tabur kebaikan, terus tabur kebaikan, terus tabur, pasti kamu akan menuai teman-teman. Jangan kamu sudah menabur, kamu sudah benar nih dari awal sampai pertengahan, nanti udah mau sampai finish kamu langsung nggak on the track lagi. Sayang banget teman-teman perjuangan kamu selama ini gitu. Terus lakukan yang terbaik sampai kamu menemukan yang terbaik. Percayalah teman-teman, anak Tuhan yang baik akan dipertemukan dengan yang baik. Kalau kamu sudah melakukan yang terbaik tapi kamu tidak mendapatkan sesuatu hal atau feedback yang baik, berarti dia bukan yang terbaik teman-teman. Dan jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan teman-teman. Oh iya, dia kan udah selingkuhin gue harus selingkuhin dia balik. Atau oh iya ya, dia udah jahatin gue sedangkan gue kan udah baik sama dia. Hey teman-teman, gak boleh begitu. Kalaupun teman-teman melakukan segala sesuatu itu dengan baik, pertahankan kebaikanmu itu sampai kamu menemukan nantinya yang baik teman-teman. Jangan hanya karena dia jahat sama kamu dan akhirnya kamu berniat untuk jahat lagi sama dia. Kamu gak ada bedanya sama dia dan kamu gak akan mendapatkan apa-apa teman-teman. Kamu akan mendapatkan mahkota kehidupan kalau kamu tetap setia menabur kebaikan teman-teman. Karena aku percaya banget, siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata, itu akan menuai dengan sorak-sorai teman-teman. So guys, buat relationship, hubungan kita sama siapapun kita teman-teman, kita harus bersyukur sama siapapun yang Tuhan boleh kasih ke kita. Dan kedua, kita harus setia. Kita harus bisa menerima siapapun orang yang datang sama kita itu dengan apa adanya teman-teman, dengan apa adanya. Dan buat kamu para wanita, perempuan-perempuan nih, perempuan-perempuan please banget, kita itu menjadi tiang doa. Kalau aku gini, walaupun aku ngebangun hubungan, contohnya nih ya, misalkan aku nggak bangun hubungan sama siapa gitu, walaupun aku belum menikah sama orang itu, tetapi aku memposisikan diri aku sebagai seorang istri. Kenapa? Supaya pada saat nanti aku menikah, aku sudah tahu dan aku sudah terbiasa bahwa seorang istri itu menjadi tiang doa dan support buat suami kita atau buat pasangan kita gitu teman-teman. Nah, ketika kita sudah tahu tugas kita itu sebagai seorang pasangan perempuan dan menjadi istri, nantinya kita harus menjadi support system buat pasangan atau suami kita, kita bisa terbiasa tunduk di bawah kaki Tuhan untuk berdoa supaya pada saat suami kita atau pada saat pasangan kita berperang dalam pekerjaannya mereka, dalam usahanya mereka misalkan, terus dalam keluarganya mereka atau apapun yang dialami pasangan kita, mereka bisa berperang dan mereka bisa menang. Karena apa? Karena ada pasangan yang selalu tunduk sama Tuhan, yang selalu berdoa dengan mencucurkan air mata buat support orang yang kita sayang teman-teman. Jadi stop mengeluh, siapapun orang yang dikasih sama kamu itu adalah pilihannya Tuhan. Kalau aku sih selalu bilang itu adalah pilihannya Tuhan, dan aku nggak boleh menyakiti anak Tuhan.
Kalau aku menyakiti anak Tuhan, aku berurusannya sama Tuhan, jadi aku nggak pernah mau main-main. Kalau misalkan iya nih kita udah melakukan yang terbaik tapi dia begini-gini, ya kamu gak usah bingung. Dia itu punyanya Tuhan. Kalau dia mau macam-macam sama kamu, ya berurusan aja sama Tuhan. So simple guys, ya nggak? Jadi kita jangan pusing teman-teman. Kita harus terus berpikir positif. Kita harus terus berdoa dan mengandalkan Tuhan. Terus tanya sama Tuhan, apakah memang jodoh kita ini yang terbaik atau tidak gitu. Dan yang pertama harus seiman ya teman-teman. Itu pesan aku, harus seiman, karena yang seiman aja banyak bentroknya teman-teman, apalagi yang beda iman gitu. Jadi alangkah baiknya cari teman-teman yang seiman, supaya di saat ada masalah atau apapun yang kalian hadapin, kalian bisa sama-sama bergandengan tangan untuk sama-sama datang sama Tuhan, minta jawaban sama Tuhan, nangis bareng. Dan itu indah banget sih teman-teman, kalau kita bersama-sama bergantung sama Tuhan. Nah so guys, ini cuman sedikit daripada apa yang akan aku jelasin, dan itu nanti akan banyak lagi dan itu lebih intens lagi. Misalkan gini, aku mau bicara tentang relationship. Nah, relationship akan aku kupas secara tuntas, teman-teman. Terus aku mau berbicara dengan fatherless atau fatherhood atau sick soul. Nah, aku akan jelaskan semuanya itu secara tuntas dan satu persatu. Jadi ini cuman intermezzo. Jadi ini bukan intermezzo sih. Jadi ini cuman sebagian aja teman-teman untuk mengawali first konten aku yang pertama. Jadi teman-teman jangan lupa untuk share, subscribe, and like, dan kasih tahu ke semua teman-teman kamu yang memang membutuhkan ini semua. Harus banget tonton next channel konten aku yang selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. God bless you. See you.